Selamat siang Ibu, benar ini dengan Ibu Wijayanti dengan tanggal lahir 23 November 2005. Ya, Oke Ibu, betul. tadi saya baca rekam medisnya Ibu perdarahan ya Bu ya. Ini saya observasi dulu ya. Yang pertama kita observasi perdarahan dengan cara visual, memperkirakan perdarahan yang terjadi di underpad. Kemudian kita melakukan masase uterus. Ketika 15 detik setelah plasenta lahir tidak ada kontraksi, kita mendiagnosa adanya atonia uteri akibat tidak adanya kontraksi di bagian uterus. Oke, Ibu nyuwun sewu, ini Ibu mengalami perdarahan, jadi saya nanti akan melaksanakan suatu tindakan yang namanya itu kompresi di bagian rahim. Caranya nanti saya akan masukkan tangan saya dan menggenggam dan melakukan kompresi atau penekanan di bagian leher rahim Ibu atas sedikit. Fungsinya untuk mengurangi perdarahan dan juga untuk menutup celah-celah atau vaskular-vaskular yang masih terbuka. Itu nanti rasanya agak sakit sedikit, tapi ditahan dan juga nafas panjang. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebentar saya tutup dulu ya Bu ya. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat, yaitu kita menyediakan handscoon pendek 1 dan handscoon panjang 1 di bagian kanan, serta 2 duk steril, kemudian ada uterotonika, yaitu 2 oksitosin dan 1 metil ergometrin dengan spetnya. Oke, selanjutnya adalah cuci tangan. Oke. Oke, kita memakai sarung tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu dengan mengutamakan prinsip steril. Kemudian sarung tangan pendek. Oke, selanjutnya memasang duk steril di bawah bokong Ibu. Nyala sedikit Ibu bokongnya Bu. Oke. Kemudian memasang duk steril di atas perut Ibu. Oke, langkah selanjutnya setelah memastikan kandung kemih kosong, kita memasukkan tangan kita ke dalam introitus vagina dengan cara obstetrik, yaitu tangan seperti mengumpul seperti ini untuk mengurangi diameter. Kemudian tangan kiri membuka labia minora, kemudian kita masuk perlahan sambil memotivasi pasien. Ibu nyuwun sewu, saya masukkan ya Bu ya, perlahan ya Bu, nafas panjang. Kemudian kita bersihkan dulu apakah ada stosel ataupun jaringan yang ada di vagina Ibu. Kemudian ketika tidak ada, kita langsung masuk saja, kemudian kita kuncinya adalah di bagian porsio, kemudian kita naik sedikit, kemudian baru kita posisi menggenggam. Posisi menggenggam seperti ini, ibu jari dimasukkan di dalam genggaman kita, kemudian kita menekan bagian vernix anterior atau bagian ini porsio, naik sedikit, kemudian digenggam seperti ini dengan menggunakan buku-buku tangan. Kemudian tangan yang bagian luar itu menekan bagian korpus uteri posterior seperti akan bertemu. Di mana letaknya Bu? Letaknya sekitar 1 sampai dengan 2 cm di bawah pusat. Apakah bisa masuk? Bisa, karena perut ibu yang dia postpartum dia lebih cenderung bergelambir, dan ketika kita memasukkan tangan dia akan lebih mudah untuk masuk lebih dalam. Masukkan tangan kita lebih dalam, kemudian seakan-akan kedua tangan bertemu. Ketika dilaksanakan kompresi bimanual internal selama 5 menit ada kontraksi, maka ditambahkan 1 sampai dengan 2 menit. Ciri-ciri kontraksi adalah myometriumnya dia menebal, kemudian PPV-nya dia juga berkurang, dan juga terasa denyutan pada daerah
uterusnya. Kemudian apabila tidak ada kontraksi, maka kita berikan uterotonika. Ketika selama 5 menit tidak ada kontraksi dan juga uterus masih mengalami perdarahan, kita minta tolong keluarga untuk melakukan KBI. Bapak nyuwun sewu, tangan kiri saya tolong digantikan Bapak. Seperti ini menggenggam ya Pak ya, seperti bertemu dengan tangan saya yang di dalam ya Pak ya. Oke, cirinya adalah menekan di daerah 2 sampai dengan 3 cm di bawah pusat. Kemudian tangan kanan dari keluarga kita bantu untuk menekan di daerah suprapubis dan menekannya ketika tangan kanan kita yang di dalam sudah keluar. Bapak nanti tangannya ditekan ketika tangan saya sudah keluar ya Pak ya. Oke, saya keluar pelan-pelan ya Pak ya. Ibu nafas panjang. Iya, ditekan sebentar ya Pak ya. Oke, kemudian kita melakukan dekontaminasi. Memberikan uterotonika untuk membantu kontraksi uterus sembari dilakukan KBE oleh keluarga. Bapak Ibu nyuwun sewu, saya suntik ya Bu ya. Kita suntik di bagian paha lateral, bagian luar sepertiga atas. Suntik, amit, aspirasi, kemudian disuntik. Oke, sudah. Berupa oksitosin 20 IU atau 2 ampul dan dimasukkan di dalam larutan RL 500 ml. Kemudian digerojok dan dihabiskan selama kurang lebih 10 menit. Masukkan kembali KBI selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian ketika selama penanganan ini tidak ada perbaikan, maka dilakukan persiapan untuk rujukan. Selama dilaksanakan rujukan boleh diberikan RL 2 sampai dengan 4 pelabot yang terisi 20 unit oksitosin yang habis sampai berapa per jamnya, habis 1 pelabot. Kemudian RL yang kelima dihabiskan dalam waktu 4 jam juga dengan uterotonika oksitosin 20 IU. Jadi kita bisa sambil melakukan KBI dan melakukan rujukan. Oke, Ibu permisi, ini saya akan melakukan pemasangan balon kateter atau saya akan melakukan pemasangan balon di dalam rahim Ibu gunanya untuk menekan agar tidak terjadi perdarahan. Setuju ya Bu ya? Yang pertama adalah kita menyiapkan alat terlebih dahulu. Setelah kita cuci tangan, kita menyiapkan alat. Kemudian kita membuka katet kondom ini untuk masuk di dalam bak instrumen yang steril. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Mohon maaf, akan disesuaikan ya sarung tangan sterilnya. Oke, kemudian di Anifa minta tolong untuk dituangkan betadine di kom steril Ibu Dek. Kita melakukan pemasangan kateter dan kondomnya. Diperhatikan dulu alur dari kondomnya, jadi nanti ketika mau ngurutnya tidak mengalami kesulitan. Ini lipatannya di luar ya, jadi ketika menurunkannya akan lebih leluasa. Turunkan sampai dengan ujung. Yang sudah. Kemudian dengan menggunakan ini benang yang sudah steril, kita ikat dengan 2 kali ikatan. Bisa menggunakan bantuan asisten ataupun sendiri nggak apa-apa. Diusahakan kondomnya masih
masuk dalam bak instrumen yang steril. 1 kali ikatan di depan, kemudian di belakang juga diperhatikan untuk diikat. Pengikatannya juga harus hati-hati, jangan sampai terlalu erat. Nanti kalau terlalu erat, normal salinnya tidak akan masuk. Kalau terlalu longgar, dia akan lepas ketika kita melakukan insersi di daerah uterus. Oke, juga harus pas ya. Oke, ini bisa diperpendek dengan menggunakan gunting steril. Ini bentuknya seperti ini merupakan kateter dan juga kondom dengan 2 kali ikat depan dan juga belakang. Oke, sudah. Kemudian kita memasang spekulum SIM di daerah bawah terlebih dahulu. Kita tekan dengan menggunakan penunjuk. Ibu nyuwun sewu, saya pasang ya Bu ya di bagian bawah dengan cara vertikal kemudian horizontal. Minta asisten untuk memegangi. Asisten pegang ya Dek ya. Kemudian bagian atas kita juga memakainya vertikal kemudian horizontal, pegang ya Dek ya. Dibukakan dulu Dek sampai dengan sini Dek. Nah, oke, diusahakan porsionya terlihat. Pengekleman pada jam 10. Fungsinya untuk apa? Klem ovarium di sini bukan dipegang oleh asisten, yang megang adalah kita, karena fungsinya ini untuk melihat lubang dari serviknya. Kita harus melihat porsionya. Kadang ada beberapa karakter yang porsionya itu dia retro, makanya kita harus melakukan pengekleman di jam 10 dengan menggunakan klem ovarium. Kemudian kita memasukkan kondomnya, kondom kateternya dengan menggunakan bantuan klem ovarium. Posisinya untuk mempermudah badan dari kateternya ini kita klem dengan menggunakan klem ovarium agar lebih mudah dia untuk masuk di porsio yang lubangnya kecil. Mit ya Bu ya, saya masukkan ya Bu ya, perlahan ya. Kemudian kita masukkan secara perlahan. Jangan sampai instrumen ini masuk ke dalam porsio, yang masuk hanya bagian kondom kateternya. Kita lepas, masukkan, lepas, masukkan, kita bantu dengan klem ovarium sampai terasa ada tahanan. Oke. Oke, setelah terasa ada tahanan, kemudian kita bisa untuk menyambungkan di infus yang sudah kita siapkan dengan menggunakan cairan normal salin. Kemudian kita menyambungkan antara infusnya dengan kateternya sampai dengan pangkal dari nelaton ini, pangkal terbesar dari nelaton. Kalau tidak sampai dengan pangkal terbesar nelaton, nanti dia akan merembes. Posisinya masih seperti ini karena kita mau mengecek apakah cairan itu masuk atau tidak. Kalau misal kita terburu-buru untuk melepaskan SIM, nanti kita tidak akan tahu apakah cairan itu stay di sana atau dia merembes lewat porsio. Ya, jadi kita harus memastikan dulu dia mengalir dan tidak menetes keluar dan dia tertahan di dalam kateter dengan cara ini masih terpasang dulu. Oke, paham? Dibuka, kemudian diloskan, kita masukkan sekitar 250 sampai dengan 500. Oke, kita perhatikan apakah ada cairan yang merembes di daerah porsio. Ketika tidak ada cairan normal salin yang merembes, berarti kateter kita sudah aman masuk ke dalam uterus. Oke, sudah masuk semuanya sekitar 200 ml. Oke, kita klem terlebih dahulu. Oke. Kompresi ini dipertahankan sampai dengan 24 sampai dengan 48 jam. Kemudian diiringi dengan adanya drip oksitosin sebanyak 10 unit dan dipertahankan sampai dengan 6 jam dari pemberian awal. Dulu kalau mau mengeluarkan jegu juga seperti kita mau mengeluarkan plasenta. Ya, jadi sesuai dengan bentuk anatomis tubuh. Bu sewu, saya keluarkan jegunya ya Bu ya, kan jegunya ini besar. Nah, misal di sini kamu sudah hitting, kalau kamu nggak langsung drill seperti ini, nanti ada potensi hittingnya bakal
ada sobekan. Jadi pelan ke arah bawah, pelan ibu. Kemudian ketika terlihat ke arah atas, sama kayak kita melakukan pengambilan plasenta. Oke. Kemudian kita bisa untuk mengurangi volume dari kondom yang sudah kita pasang dengan cara seperti apa? Jangan lupa untuk melakukan pengekleman terlebih dahulu, bisa dengan menggunakan ovarium clamp atau menggunakan klem biasa, diklem seperti ini. Kemudian baru kita keluarkan. Kalau nggak kamu klem, misal katakanlah saya lupa klem Bu, langsung seperti ini. Dia mengucur nggak? Jangan mengucur, ya, dia mengucur. Jadi harus diklem terlebih dahulu sebelum teman-teman mengambil infusetnya. Diklem klep. Kalau di sini mengucur nggak? Enggak, masih aman. Oke, diambil, kemudian ini diamankan. Kita memasangnya sampai dengan dia masuk ya. Kemudian kita mengeluarkan sampai dengan 20 cc per 15 menit. Keluar airnya. Tidak boleh langsung mengeluarkan secara mendadak atau tiba-tiba, karena itu dapat mengganggu kontraksinya. Jadi mengeluarkannya secara perlahan agar dia mengalami adaptasi untuk kontraksi. Oke, sudah selesai. Bisa diklem kembali. Kemudian airnya dibuang. Oke. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak Bu saya seperti ini aja Bu? Kasihan ibunya kok dia harus 2 kali ada benang ada infuset di sini. Nggak boleh, karena ketika teman-teman seperti ini, nanti ini ada kemungkinan menjadi masuk mikroorganisme atau yang lain nggak? Ya, kalau seperti ini nanti dia potensi mengalami infeksi purpurium, misal katakanlah. Kalau seperti ini kita memfiksasi kembali dengan menggunakan infuset, kan tidak ada jalan masuk untuk mikroorganisme ataupun virus ataupun bakteri. Jadi dia masih aman sampai dengan 48 jam.